Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah aja untuk memutus rantai penyebaran COVID. Nah, jadi kita perkenalan dulu ya. Jadi, nama saya Alifah Yundarti. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang problematika pendidikan agama Islam. Nah, problematika pendidikan agama Islam itu berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Namun sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui problematika itu sendiri apa. Jadi, mungkin teman-teman sendiri udah tahu kali ya, problematika itu apa? Tentunya pasti udah di pikiran teman-teman, problematika itu pasti permasalahan. Nah, tapi nggak salah ya, kalau maksudnya nggak ada salahnya sih kalau kita sharing lagi problematika itu apa, lebih spesifik apa, berasal dari bahasa apa. Nah, jadi problematika itu jadi problematika berasal dari bahasa Inggris, yakni problem yang artinya permasalahan atau masalah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika adalah suatu hal yang belum kelar sehingga menimbulkan permasalahan atau persoalan. Sementara menurut istilah problematika ialah kesenjangan antara harapan dengan realita yang tidak sesuai sehingga menimbulkan permasalahan. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, problematika itu ialah suatu permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga membutuhkan solusi atau titik terang. Nah, sesuai dengan problematika yang tadi udah dipaparkan, jadi pasti nanti di pembahasan sini bakalan ada solusi-solusinya. Nah, problematika yang pertama ini adalah problematika internal yang berasal dari peserta didik, di mana setiap peserta didik memiliki perbedaan, mulai dari kepribadian, keadaan psikologis, kecerdasan maupun minat. Nah, di sini solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi perbedaan setiap peserta didik ialah, pertama, kita sebagai pendidik setidaknya mengajak kepada sesama rekan teman pendidik untuk kompak deh dalam memberitahu kepada peserta didik bahwa pembelajaran agama ini penting loh untuk bekal dia di akhirat maupun di dunia. Nah, kalau bisa juga dikuatkan dengan fenomena-fenomena alam yang sebelumnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu kayak untuk membangun rasa percaya dia terhadap pembelajaran agama gitu. Lalu yang kedua, pendidik itu mampu menganalisis. Nah, setelah menganalisis setiap perbedaan peserta didik, nah baiknya pendidik itu membangun kelompok pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik tadi. Nah, misalnya kelompok A itu menyukai pembelajaran dengan metode misalnya berperan atau metode drama. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kelompok A kita terlebih dahulu memberikan materi sejarah keislaman. Nah, begitu. Terus membangun komunikasi dengan orang tua. Nah, seperti ya maksudnya di sini membangun komunikasi dengan orang tua karena nggak mungkin kan ya kita sebagai pendidik itu berada di samping peserta didik 24 jam, dimana juga kita membutuhkan orang tua sebagai untuk komponen berhasilnya gitu, kayak lebih berhasil gitu. Jadi kita mengawasi di sekolah, orang tua juga mengawasi di rumah. Jadi bekerja sama untuk membentuk secara utuh lebih sempurna keadaan penanaman nilai-nilai agama Islam ini. Nah, problematika selanjutnya ialah berasal dari faktor eksternal, yaitu lingkungan dan instrumen. Lingkungan ini contohnya seperti keadaan sosial masyarakat yang terus berubah. Itu bisa karena terus meningkatnya era teknologi secara bertingkat, namun pasti gitu ya, udah kita tahu. Nah, terus tuh karena peningkatan terus nih, jadi pasti mempengaruhi lingkungan pembelajaran siswa. Nah, solusi ditawarkannya harusnya pendidik itu mampu membangun lingkungan yang bernilai positif atau yang bernilai religius.
Misalnya seperti mengajarkan kebersihan kepada peserta didik dengan guru menyuruh peserta didik untuk membersihkan kolong-kolong meja sebelum dimulainya pembelajaran dengan tujuan untuk menghindari wabah-wabah penyakit. Nah, lalu selanjutnya juga bisa dengan membentuk rasa caring antar peserta didik dengan mengajarkan untuk saling membantu. Misalnya ada temannya yang kena musibah atau ada temannya yang sedang sakit, kita sebagai pendidik kayak mengayomi, kayak ya bisa bahasa mudah dipahaminya kayak memprovokasi bahwa ayo dong kita bantu temannya nih lagi kesusahan, bisa berupa pakaian, bisa berupa makanan dan lain-lainnya. Nah, untuk permasalahan secara instrumen itu berasal dari kompetensi guru dan sarana dan prasarana. Nah, jika berbicara tentang sarana dan prasarana itu sudah pasti ya, 2 aja. Pertama, kalau nggak kurang lengkap. Kedua, sudah lengkap tapi kurangnya tanggung jawab. Ini pasti di sekolah manapun, dimanapun, ini sudah pasti. Upaya yang dapat dilakukan dalam permasalahan pertama dalam menghadapi kurang lengkapnya fasilitas ialah dengan mengadakan rapat dengan melibatkan semua komponen sekolah, mulai dari guru, wakar, TU, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Kayak merembungkan bagaimana nih fasilitas sekolah kita kurang dalam menjaga kebersihan. Fasilitas sekolah kita kurang dalam menjaga kebersihan. Apakah menyetujui untuk setiap kelas wajib memiliki sapu atau meminta bantuan dari pemerintah sesuai dengan kesepakatan bersama. Lalu untuk permasalahan sarana dan prasarana kedua, kurang menjaganya tanggung jawab atau kurang tanggung jawab. Yang pertama ialah sekolah membentuk aturan yang sifatnya itu tegas dan serta memberikan sanksi yang cukup keras bagi para pelanggarnya, tidak memandang itu guru ataupun peserta didik, ataupun mungkin dendanya bisa berupa denda biaya atau denda fisikal ya. Misalnya jika membuang sampah akan dikenakan biaya sebesar 10.000, atau jika membuang sampah ke selokan hukumannya akan berkeliling lapangan sebanyak 2 kali. Sehingga itu kayak memberi efek jera gitu loh kepada para pelanggarnya. Nah, untuk permasalahan instrumen pada kompetensi guru, tidak semua guru itu mampu menggunakan teknologi yang canggih seperti zaman sekarang, apalagi guru-guru yang sudah berumur ya. Terlebih lagi di masa pandemi kayak gini, kita mengharuskan semua guru dapat menggunakan laptop, ya dapat menggunakan teknologi lah ya. Nah, nggak semua gitu. Jadi bisa dibilang problematikanya adalah ketertinggalan pendidik dalam penggunaan teknologi. Solusi yang ditawarkannya adalah mengikutkan guru tadi ke dalam pelatihan atau terhadap seminar-seminar tentang penggunaan teknologi sekarang. Lalu juga pihak sekolah itu memberikan dorongan dengan melengkapi fasilitas, sehingga kayak untuk mentajamkan yang tadi habis kepelatihan nih, dia tuh bisa terus mengembangkan bakatnya, mentajamkan hasil pelatihan tadi sehingga nggak lupa kayak gitu. Nah, namun apabila nggak ada pelatihan yang diadakan atau nggak ada seminar misalnya, nah bagusnya tuh pihak sekolah memberikan dana intensif kepada pendidik tadinya agar si pendidik ini bisa mengikuti kemampuan dia yang tertinggal, misalnya dari sekolah atau dari mengikuti les dan lain-lain. Ini ada sedikit tambahan pribadi dari saya, problematika yang sudah saya simpulkan, yang saya rasakan secara kepribadian karena saya berasal dari sekolah umum, jadi saya merasa problematika ini masih sering terjadi. Ada beberapa komponen. Nah, yang pertama pada Al-Quran, ini kurangnya kemampuan peserta didik dalam membaca ataupun dalam penulisan. Di ibarat kayak apa ya, presentasinya tuh masih kecil banget kemungkinannya. Ya mungkin dari 100 siswa yang bisa cuma sekitar 15-20. Itu pun masih grogi, masih kayak ya apa ya, kayak gagu-gagu gitulah. Nah, solusi yang ditawarkannya menurut saya bagusnya tuh
Lebih baik sekolah membangun kerjasama dengan lembaga keislaman untuk membentuk lingkungan yang lebih religius, misalnya dengan mengadakan pengajian seminggu sekali atau mengadakan mentoring rutin, ataupun bisa juga sebagai syarat masuk organisasi nih. Nah, udah nggak heran lagi kalau misalnya di sekolah umum untuk masuk di organisasi itu pasti banyak banget peminatnya. Nah, harusnya syarat untuk masuk organisasi itu ada untuk bisa menulis dan membaca Al-Quran. Jadi sehingga dimana peserta didik nih mampu gitu loh, kayak dia tuh mampu membaca dan menulis Al-Quran meski awalnya demi untuk masuk organisasi, tapi lama-lama kan apabila ia terus apabila udah punya basic gitu loh, jadi kedepannya kan gampang, jadi pembinaan selanjutnya tuh lebih gampang. Nah, untuk problematika kedua itu dari al-hadis, biasanya di sekolah umum itu hadis itu cuma dijelaskan secara sekilas kayak iklan aja teman-teman, kayak habis materi terus hadis itu sebagai penguat, ya ini hadisnya bla 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 bla, terus lanjut ke materi. Lalu juga di sekolah-sekolah umum itu biasanya hadis ini bersifat seperti hafalan, kayak peserta didik harus menghafal, tidak menanamkan kayak gitu. Itu salah ya, menurut saya itu salah. Solusi yang ditawarkan pada problematika pertama, hadis itu harusnya pendidik itu dapat mengembangkan hadis tadi menjadi materi. Nah, misalnya ada hadis yang berisi kalau makan dan minum harus sambil duduk. Nah, harusnya pendidik itu kayak menjelaskan dan serta juga memberi contoh gitu ya, kalau makan dan minum itu sambil duduk, sehingga siswa itu dapat selain paham, siswa itu pun dapat menanamkan kepada dirinya. Sama tadi seperti poin yang kayak hadis itu dituntut untuk menghafal. Nah, itu sama juga, harusnya pendidik itu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya makanlah menggunakan tangan kanan, ceboklah menggunakan tangan kiri. Nah, kayak dikaitkan gitu loh sebagai penguat, bukan malah bersifat hafalan. Itu malah kayak menambah, bukannya makin tahu tentang hadis, malah kayak cuma sekedar angin lewat gitu aja. Nah, itu menurut saya. Lalu yang ketiga ini, menurut saya ini poin paling penting, yaitu akhlak. Di sekolah-sekolah penanaman akhlak itu masih susah banget. Coba teman-teman ingati lagi atau saling disadari lagi bahwa sekarang itu lebih generasi sekarang lebih krisis moral dibanding krisis ekonomi. Karena ya kita udah tahu kan sekarang kayak bagaimana keadaan moral kita sekarang. Ya nggak usah dijelaskan, teman-teman cukup tahu. Karena di sekolah-sekolah tuh cenderung kayak pembelajaran akhlak itu cuma penyampaian aja tanpa penerapan gitu. Misalnya, jadi sifat terpuji itu kamu harus berbuat baik, kamu harus saling tolong menolong, kamu harus rajin beribadah misalnya ya. Cuma dijelasin kayak gitu doang, kayak ya udah melekat aja, ya udah cuma angin lalu aja, nggak diterapkan. Nah, harusnya pendidik itu mampu kayak memberikan contoh atau mampu melakukan pembiasaan. Misalnya sebelum memulai pembelajaran, pendidik itu setidaknya mengharuskan peserta didiknya berwudu atau bersolat sunnah atau membaca Al-Quran walau hanya seayat. Nah, sehingga lama-lama kan akan membentuk pembiasaan kepada peserta didik. Nah, itu pasti akan kalau terus-menerus dilakukan tuh pasti akan ya melekat lah di diri peserta didik, serta akan maksudnya kayak pasti akan membentuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, lalu selanjutnya di fikih. Nah, fikih ini juga agak kurang, maksudnya di pembelajaran fikih ini juga di sekolah umum masih kurang banget, cuma menjelaskan kayak misalnya aja nih pembelajaran fikih pada materi tayamum dia kurang banget untuk mengetahui kayak step by step tayamum tuh bagaimana. Dia cuma dijelaskan mengusap-ngusap pada dinding tanpa mempraktekkan, sehingga itu kayak cuma menimbulkan kepahaman dinding kayak apa ya,
ya kurang gitulah kepemahaman siswa. Lalu bisa juga problematika ini kurangnya sarana dan prasarana dalam mempraktekkan ilmu fikih ini. Misalnya kan nggak semua sekolah gitu mempunyai musola, nggak semua sekolah mempunyai masjid, atau nggak semua sekolah itu ada air yang digunakan untuk praktek berwudu. Nah, jadi itu menjadi kendala juga sih. Lalu solusi yang ditawarkannya ialah sama seperti akhlak tadi ya, harusnya fikih ini itu harusnya diterapkan, bukan diterapkan terhadap keadaan dunia nyata, sehingga akan peserta didik itu mudah mengingat gitu loh, nggak malah ditekankan, itu malah bikin runyem gitu bagi peserta didik teman-teman. Nah lalu kurangnya prasarana dalam pembelajaran fikih ini juga dapat diatasi dengan sekolah juga membangun kerjasama kepada lembaga-lembaga sekolah. Misalnya di sekolah A nih nggak mati air hari itu, atau emang kelangkaan air di sekolah itu, bisa bekerja sama di masjid terdekat dalam pembelajaran berwudu atau dalam pembelajaran tata cara sholat jenazah dan lain-lainnya ya. Nah, untuk problematika yang terakhir menurut saya itu ada SKI. Jika SKI itu sudah pasti tentang sejarah ya. Di sini paling banyak banget materi ini siswa yang mengantuk, kurangnya minat, bahkan ada yang tidur, ada yang asik sendiri. Di sini tuh kayak SKI itu pasti ya apa sih pelajar sejarah, pasti peserta didik itu bilang kayak gitu. Itu aja pastikan ya. Nah, harusnya itu pendidik itu mampu gitu loh mengevaluasi, atau bisa dibilang mampu menggunakan penerapan metode pembelajaran yang baik dan benar. Harusnya SKI ini metode pembelajaran dengan drama, yang dimana melibatkan seluruh peserta didik dalam sejarah yang sedang dibahas. Misalnya kelompok A membahas tentang sejarah Nabi hijrah ke Madinah. Kelompok B membahas tentang Nabi kembali ke Mekah. Nah, hal-hal itu tadi yang melibatkan diri peserta didik ke dalam drama tadi, sehingga dia lebih paham. Oh, jadi Nabi tahun sekian gitu pergi hijrahnya sama si ini gitu. Terus ada permasalahan apa di perjalanan. Nah, jadi dia akan lebih melekat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih udah menonton video saya sampai habis. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah-salah penyebutan atau salah-salah pengucapan yang bikin tersinggung dari pihak manapun. Dan tentunya saya juga minta maaf atas banyaknya kesalahan pada video ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.